Hello everyone, my name is Somantri. I'm an Arabic and English instructor. I create the videos with a lot of example for English learner. They are going to help you speak English more fluently. Ada rahasia mendasar, ada rahasia penting yang perlu kita pelajari sebelum memulai belajar bahasa Inggris. Penasaran apa rahasianya? Let's get started. Rahasia mendasar yang perlu kita ketahui sebelum memulai belajar bahasa Inggris yaitu adalah part of speech. Mungkin bagi sebagian orang yang sudah lama belajar bahasa Inggris, part of speech atau biasa kita kenal dengan istilah word classes atau kelas-kelas kata itu sudah tidak asing lagi. Tapi untuk teman-teman yang baru memulai belajar bahasa Inggris, part of speech merupakan tahap paling dasar yang perlu kita pelajari, perlu kita kuasai dengan baik. Sebelum menjadi Master of English, tentunya kita, aku dan kamu harus melewati proses belajar dengan tahapan-tahapan yang baik dan benar. Setelah teman-teman mampu melafalkan how to say the alphabet in English, tentunya hal mendasar atau materi dasar yang perlu kita kuasai adalah yaitu tadi, part of speech. Saya tidak peduli apapun minat Anda, mau itu speaking ataupun grammar, yang jelas part of speech atau kelas-kelas kata, ini sangat penting dikuasai sebelum kita lebih jauh belajar bahasa Inggris. Terdapat 8 kelas-kelas kata yang tergolong dalam part of speech atau word classes yang orang biasa singkat dengan istilah Panca-VIV atau Panca-VIV. Panca-VIV itu sendiri disingkat dari P. P-nya itu adalah pronoun atau kata ganti. Selanjutnya ada A itu adalah adjective. Apa itu adjective? Ya, betul. Kata sifat. Selanjutnya, setelah itu ada N. N-nya itu adalah noun atau kata benda. Ya, betul, kata benda. Setelah noun, di situ ada juga C. C itu berasal dari singkatan conjunction atau kata hubung. Setelah C ada A. A-nya itu adalah adverb atau kata keterangan. Setelah adverb ada verb atau kata kerja yang biasa kita pakai untuk menamai suatu pekerjaan. Selanjutnya, setelah V yaitu verb ada I. I-nya itu adalah interjection. Interjection itu adalah kata seru, dan the last yang terakhir itu ada P. P-nya itu adalah preposition atau kata depan. Setelah kita sebutkan satu persatu apa saja yang tergolong dari part of speech atau word classes, kita kembali ke poin pertama yaitu pronoun. Pronoun atau kata ganti. Ya, kata ganti sendiri berfungsi untuk mengganti nama orang, benda, ataupun hewan, dan kata ganti itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada kata ganti yang posisinya sebagai subjek dan ada juga yang kedua posisinya sebagai objek. Kata ganti yang posisinya sebagai subjek itu biasa terletak di awal kalimat. Dan yang posisinya sebagai objek itu biasanya terletak di akhir kalimat. Atau biasanya terletak setelah kata kerja atau verb. Setelah tadi kita sebutkan, ada kata ganti yang posisinya sebagai subjek dan ada juga kata ganti yang posisinya sebagai objek. Sekarang kita akan mulai menyebutkan apa saja sih kata ganti yang posisinya sebagai subjek. Yang pertama itu ada I. I itu artinya ya aku atau saya. Lalu kemudian ada you yang artinya kamu, ada juga we artinya kita, ada juga they atau mereka, ada juga she atau dia perempuan, ada juga he dia laki-laki, dan it yang artinya itu. Teman-teman, sebetulnya untuk makna sendiri atau arti sendiri daripada kata ganti, baik itu posisinya sebagai subjek atau objek, keduanya memiliki makna atau arti yang sama. Oke, kita contohkan saja I. Tadi posisinya sebagai subjek. Ketika I posisinya menjadi objek, itu berubah menjadi me. Selanjutnya ada you. You itu ketika posisinya menjadi objek, berubah menjadi apa? Ya, masih tetap you, nggak berubah kalau you ya. Selanjutnya ada we. We itu berubah menjadi us. Ada they, berubah menjadi them. They berubah ketika menjadi objek menjadi them. Lalu kemudian setelah they ada juga she atau dia perempuan yang posisinya ketika menjadi objek itu berubah menjadi her. Her. Selanjutnya he. He itu dia laki-laki.
Dia laki-laki, he. Posisinya sebagai subjek. Ketika menjadi objek itu berubah menjadi him. He berubah menjadi him. Lalu kemudian yang terakhir ada it. It ketika menjadi objek itu tidak berubah, tetap saja it. Supaya teman-teman tidak bingung membedakan antara kata ganti yang posisinya sebagai subjek dengan kata ganti yang posisinya sebagai objek, saya akan kasih contoh sederhana. Saya akan kasih contoh simpel. Teman-teman, untuk membuat kalimat sederhana di dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kata ganti itu sangat mudah sebetulnya. Hampir mirip dengan penggunaan pola di dalam bahasa Indonesia, yaitu SPO atau subjek, predikat, objek. I am talking to her. I am talking to her. Saya berbicara kepada dia perempuan. I itu sebagai subjek, talking itu sebagai kata kerja atau predikat, lalu kemudian ada her atau dia perempuan yang posisinya sebagai objek atau dikenai pekerjaan. Her. Kenapa dia perempuan menjadi her? Karena posisinya sebagai objek. Kalau dia perempuan posisinya sebagai subjek, dia akan she. Tapi kebetulan posisinya sebagai objek, dia akan berubah menjadi her. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya seperti mereka memberi saya sebuah apel. Mereka bahasa Inggrisnya apa? Ya, mereka itu adalah they. They ketika posisinya sebagai subjek. Mereka memberi saya sebuah apel. They give me an apple. They give me an apple. Me. Kenapa me? Karena posisinya sebagai objek. Kalau posisinya sebagai subjek, saya akan berubah menjadi I. Oke? Nah itu, kata ganti yang fungsinya menggantikan nama. Baik itu nama orang, ataupun nama benda, atau nama hewan. Selanjutnya, kalau kita contohkan kata ganti dengan menggunakan nama orang, misalnya seperti Reza Rahardian is an actor. He has a good acting. Reza Rahardian adalah seorang aktor. Dia memiliki acting yang bagus. Baik teman-teman, setelah tadi kita buat beberapa contoh kalimat dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kata ganti atau pronoun. Karena saya baik, meskipun masih ada beberapa kata ganti yang belum kita buatkan contoh, tapi silahkan saya kasih kesempatan kepada teman-teman di rumah untuk membuat contoh sendiri dengan menggunakan kata ganti atau pronoun ya. Buat saja contoh kalimat dalam bahasa Inggris yang sederhana dengan menggunakan rumus SPO, subjek, objek, predikat. Subjek, kata kerja atau predikat, lalu diikuti oleh objek. Silahkan buat sendiri. Jangan khawatir, sangat mudah sekali. Very easy. Lanjut ke poin kedua dari part of speech, yaitu adjective atau kata sifat. Adjective atau kata sifat di dalam bahasa Inggris terbagi menjadi 3. Yang pertama ada descriptive adjective. Descriptive adjective itu berfungsi untuk menerangkan bagaimana kondisi seseorang, benda, atau hewan. Oke, kondisinya seperti apa. Oke, contohnya seperti a big house. Big itu adalah adjektif atau kata sifat. Sebuah rumah besar. A white cat, seekor kucing putih. White itu adalah adjektif atau kata sifat. A cute baby, seorang bayi lucu. Ya, cute itu adalah adjektif atau kata sifat. Nah, ketiga contoh itu termasuk ke dalam descriptive adjective. Lanjut ke poin kedua dari adjektif, yaitu ada quantitative adjective. Quantitative adjective itu berfungsi untuk menerangkan seberapa banyak benda yang dimaksudkan. Misal contohnya, saya mendapatkan terlalu banyak uang dari orang tua saya. I get too much money from my parents. I get too much money from my parents. Nah, too much itu menerangkan seberapa banyak benda yang kita maksudkan. Meskipun uangnya tidak terhitung, tapi dengan kata too much itu sudah diwakilkan. Bagaimana kondisi uang tersebut, seberapa banyak uang tersebut. Oke? Lanjut ke poin ketiga dari adjektif, yaitu numeral adjektif. Numeral adjektif seperti namanya, berarti ada angka di dalamnya. Itu berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan seberapa banyak benda yang dimaksudkan dengan menggunakan angka. Contoh seperti, orang tua saya memberi saya $5 kemarin. My parents gave me $5 yesterday. My parents gave me $5 yesterday. Nah, 5 itu adalah numeral adjective atau kata sifat dengan menggunakan
angka. Oke, itulah sekilas penjelasan dari adjektif atau kata sifat. Poin kedua dari part of speech atau kelas-kelas kata. Setelah tadi kita bahas poin kedua dari part of speech yaitu adjektif atau kata sifat, sudah saatnya kita lanjutkan ke poin ketiga yaitu noun atau kata benda ya. Noun di dalam bahasa Inggris itu berfungsi untuk menamai seseorang, benda, tempat, hewan, dan lain sejenisnya. Oke, dari segi bentuknya, noun atau kata benda di dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada concrete noun, yang kedua ada abstract noun. Concrete noun itu adalah kata benda yang dapat diamati oleh panca indera, misalnya seperti book, buku, house, rumah, table, meja, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contohnya. Yang kedua yaitu ada abstract noun atau benda yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Misalnya seperti love, spirit, dan lain sebagainya. Idea misalnya ide itu tidak bisa diamati oleh panca indera. Oke. Dari segi bisa dan tidak bisanya dihitung, benda juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah countable noun dan yang kedua ada uncountable noun. Countable noun itu adalah benda yang dapat dihitung. Misalnya, ciri-cirinya dapat dimasuki oleh bilangan 1, 2, 3, dan lain sebagainya, lalu kemudian dapat diikuti oleh artikel e dan en, lalu kemudian dapat diikuti atau diakhiri oleh akhiran s dan is dalam bentuk jama ya pada khususnya. Oke, contoh misalnya seperti sebuah rumah, a house. Sebuah buku, a book. Sebuah penghapus, an eraser, dan lain sebagainya. Itu adalah countable noun atau benda yang dapat dihitung. Kemudian ada benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Misalnya seperti apa tadi? Seperti contoh yang awal itu adalah idea. Tidak bisa, itu tidak bisa dihitung. Tidak dapat diikuti oleh bilangan 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Tidak dapat diikuti juga oleh artikel e dan en. Oke. Contohnya itu tadi ada love, spirit, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah bagian-bagian daripada noun. Ada noun yang ditinjau dari segi bentuknya, yaitu tadi ada concrete dan abstract noun. Yang kedua ada noun atau kata benda yang ditinjau dari segi bisa atau tidak bisanya dihitung, yaitu ada countable dan uncountable noun. Namun sebagai catatan, uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung itu sebetulnya dapat dihitung, tapi dalam kondisi tertentu. Yang dihitung itu bukan zatnya atau substansinya, tapi takarannya. Misalnya seperti milk, susu. Saya minum susu. Saya minum segelas susu. I drink a glass of milk. Jadi takarannya, gelasnya itu yang dihitung, segelas susu. Aku minum sebotol susu. I drink a bottle of milk. Ya. Jadi bukan susunya yang dihitung, tapi takaran daripada susunya itu yang dihitung. Segelas, sebotol, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah uncountable noun yang dalam kondisi tertentu masih bisa dihitung. Aku minum segelas kopi. I drink a glass of coffee. I drink a bottle of coffee, dan lain sebagainya. Jadi takarannya yang dihitung, bukan kopinya atau bukan susunya. Oke, itu adalah penjelasan singkat atau beberapa penjelasan dari bagian part of speech. Yang pertama tadi ada pronoun atau kata ganti. Yang kedua ada adjektif atau kata sifat. Yang ketiga itu ada apa yang terakhir barusan? Ada noun. Noun atau kata benda ya. Dan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada benda yang bisa dihitung, benda yang tidak dapat dihitung, ada juga benda yang dapat diamati oleh panca indera, dan ada juga benda yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Oke? Kita lanjut ke video selanjutnya, penjelasan mengenai part of speech. Ya, masih ada banyak lagi tadi. Baru kita jelaskan 3 saja. Masih ada 5. 5 itu adalah conjunction atau kata hubung, lalu kemudian ada adverb atau kata keterangan, lalu kemudian ada verb atau kata kerja, ada interjection atau kata seru, dan terakhir ada preposition atau kata depan. So, see you the next video.